أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Wahai kaumku, siapakah yang menolong diriku dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksa Allah, dari azab Allah, ketika aku mengusir mereka? Qala Imam Sa'di rahimahullah, ayamna'uni min azabih, siapa yang bisa menolongku ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabku? Dari azab Allah, siapa yang menolongku dari azab Allah? In taradtuhum, apabila aku mengusir mereka, yang ini akan mendatangkan azab Allah, kemurkaan dari Allah. Alladzi la yamna'uhu min dunillah mani', yang tidak ada seorang pun bisa mencegahnya. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian berfikir ma huwal anfa'alakum wal aslah wa tudabbiruna al-umur, mana yang lebih bermanfaat untuk kalian dan lebih bermaslahat untuk kalian. Wa tudabbiruna al-umur, sehingga kalian mengatur segala sesuatu. Ini hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya apa? Permintaan orang-orang kafir untuk apa? Mengusir orang-orang yang lemah, yang nggak punya uang. Yang nggak punya uang diusir aja. Yang mau hadir taklim, yang dakwah, yang apa, yang nggak nyumbang diusir. Nah, maka ini kalau seandainya mereka diusir, siapa yang menolongku dari azab Allah? Kalau seandainya pengusiran mereka itu justru akan mendatangkan azab Allah. Jadi hanya orang-orang yang kaya, yang mulia, yang ditampung. Orang miskin, orang lemah, yang mau belajar agama, nggak usah. Nggak ada duitnya, nggak usah. Nggak ada fulusnya. Nah, sehingga dipilah-pilih hanya orang-orang mulia saja. Dipilah-pilih hanya orang-orang yang zumal, punya harta saja. Orang-orang yang lemah, yang miskin, yang rendahan nggak boleh hadir. Justru ini kata para anbiya dalam ayat ini, wahai kaumku, siapa yang mampu menolongku ketika aku mengusir mereka? Siapa yang bisa menolongku dari azab Allah? Karena kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, fa inna tardahum mujibul lil azab wan nikal. Pengusiran mereka justru akan mendatangkan azab Allah. Pengusiran mereka justru akan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dipilah-pilih saja kata mereka. Hanya orang-orang yang mulia, hanya orang-orang yang punya duit, hanya orang-orang yang memiliki harta. Adapun orang-orang yang lemah,
Yang rendahan, yang nggak punya harta, yang nggak usah didakwahi, nggak usah diajak, nggak usah diajarin. Nah, ini tidak benar. Karena para anbiya dan rasul dahulu pun seperti itu. Mau orang rendahan, miskin, lemah, orang yang mulia, sama saja. Mereka berhak mendapatkan dakwah. Tidak dipilah-pilih. Bagi yang zumal, orang yang memiliki harta baru diajarkan. Tapi yang nggak pernah bayar, nggak pernah nyumbang, nggak pernah ngasih duit, nggak usah katanya. Ini hati-hati, waspada. Ya, hati-hati. Wa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kalian itu ditolong dan diberikan rezeki karena orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang miskin, orang-orang nggak punya apa-apa, lemah. Kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan orang-orang yang lemah, mereka mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah, mohon pada Allah, minta kepada Allah. Kadang orang-orang yang zumal malah justru sombong dengan hartanya. Nah, merasa hebat, merasa tinggi, merasa memiliki harta, sehingga merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain. Nah, ini zaman para anbiya dan rasul sudah ada seperti itu. Nah, ini kisahnya Nabi siapa? Kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh sebelumnya itu. Qala lahum Nuh, ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Terus masih percakapan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dengan umatnya sampai percakapan itu mereka minta hanya orang-orang mulia saja, orang-orang rendahan, miskin, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, lemah, nggak usah ikut. Ya, Allahul Musta'an. Lalu dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya qaum, wahai kaumku, mayansuruni minallah. Siapakah yang mampu menolong diriku dari siksa Allah in tarattuhum, ketika aku mengusir mereka. Ini pelajaran bagi kita, untuk kita seorang ustaz, dai, pengajar, siapapun itu. Nah, ada murid yang kaya, ada murid yang lemah, yang du'afa, mungkin lebih banyak. Untuk kita ini adalah justru pertama mempraktekkan bagaimana para anbiya melakukannya dahulu. Nah, kemudian yang lebih utama adalah ikhlas. Kemudian yang ketiga, justru kita akan ditolong oleh Allah dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak punya apa-apa. Nah,
kemudian merasa terhibur dengan mereka-mereka yang lemah. Ya, jangan merasa sempit malah. Nah, banyak ibrah-ibrah dari itu semua. Justru orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, mereka lebih mudah mendatangkan pertolongan dari Allah. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Bagi ustaz, kiai atau siapapun, tinggal dipraktekkan, tidak sekedar teori saja. Dan dia bersabar. Nah, dengan orang-orang lemah tentunya. Dan tidak boleh miring sebelah, tidak adil terhadap kalau zumal baru dilayanin, kalau mafimal nggak punya harta baru disingkirkan, sibuk, ada waktu, ini baru. Nah, tingkatan mungkin pengajar, belum ustaz, syekh atau nabi saja yang mulia yang dipilih masih ngelayanin, masih mendakwakan orang-orang yang lemah. Jadi tingkatan para anbiya dan rasul yang dipilih langsung oleh Allah lebih tawadhu. Nah, seperti Bilal bin Abi Rabah dan para sahabat yang lainnya kebanyakan. Ada yang budak, ada yang lemah. Ya walaupun ada juga yang mulia seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan yang lainnya, pemuka-pemuka kaum banyak. Tapi di sisi yang lain juga ada yang lemah, yang tidak memiliki harta, budak, tetap diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi kita semua, melihat sirah para anbiya dan rasul, sejarah para anbiya dan rasul bagaimana. Tinggal kita praktekkan saja ilmunya, amalkan. Sehingga tidak sekedar teori saja. Teori sih gampang, mudah. Tapi amalannya berat. Nah, Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah.